Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muti Kusmatmaja. Saya sekolah atau saya dari Mercubuana, dari kelas internasional. Nah, pada presentasi kali ini saya mempresentasikan karena untuk mendapatkan nilai pada tugas besar 2 itu harus presentasi beberapa topik yang diberikan, dan menurut saya topik-topiknya sangat menarik, terutama yang satu ini. Pada presentasi ini saya mengambil topik dengan topik fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia, dan judul dari presentasi saya adalah penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi di jenjang sosial. Jadi pada presentasi kali ini saya akan memberitahukan pengertian bahasa gaul, contoh bahasa gaul, contoh apa sih bahasa gaul, faktor yang mempengaruhi bahasa gaul, kenapa sih bahasa gaul itu ada gitu, dan kenapa sih bahasa gaul ini lebih diminati oleh remaja, dan kenapa sih bahasa gaul ini terus berkembang gitu di Indonesia, dan yang terakhir adalah dampak dari bahasa gaul tersebut. Apakah bahasa gaul ini akan mempengaruhi bahasa Indonesia kita, apa akan memberikan dampak positif bagi Indonesia itu sendiri. Oke, pertama-tama adalah kita, apa sih bahasa itu? Jadi apa sih bahasa itu? Pengertian bahasa itu apa sih? Ya, jadi bahasa itu adalah, banyak orang yang bilang bahasa itu adalah cara manusia mengungkapkan apa itu pikiran, isi pikiran mereka. Ada juga yang mengungkapkan bahwa bahasa itu adalah bunyi yang keluar dari mulut seseorang, dan juga ada juga yang mengartikan bahasa adalah cara untuk berkomunikasi antara sesama manusia. Tapi di luar daripada itu, di sini ada beberapa arti bahasa menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Bapak Hasan, ini adalah ahli bahasa yang mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter dan dimana untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta menggali diri terhadap pencakapan yang baik serta tingkah laku yang sopan santun. Ya, di sini bisa kita garis bawahi adalah bahasa adalah sistem lambang bunyi, yang mengartikan adalah suara atau nada yang keluar dari mulut kita yang bermaksud untuk menyampaikan sesuatu, itu yang menurut Bapak Hasan. Dan yang kedua adalah menurut Bapak Haruna Rashid, Masyur dan Surato, yang mengatakan bahwa bahasa adalah struktur serta makna yang terbebas dari penggunaan sebagai sebuah tanda guna menyimpulkan maksud dan tujuannya. Nah, sangat berat bukan? Oke, yang ketiga adalah menurut Diknas 2005, yang mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah ucapan. Nah, ini perlu digarisbawahi, sebuah ucapan yang berasal dari perasaan serta pikiran manusia, disampaikan secara teratur dengan memakai bunyi sebagai mediumnya. Ini sangat bagus pengertiannya. Kita bisa tahu dari sini kalau bahasa itu berasal dari ucapan, perasaan, serta pikiran manusia yang disampaikan secara yang disampaikan dengan menggunakan media bunyi. Nah, daripada itu, bahasa yang kita gunakan adalah untuk sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Jadi apa sih bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa yang sudah kita gunakan sejak dulu kala, dari zaman penjajahan, yang kita dapatkan dari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga Indonesia. Tentu warga Indonesia pun mengakui tersebut, bahwa bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa resmi, bahasa persatuan Indonesia. Nah, daripada itu banyak perkembangannya bahasa Indonesia itu.
Karena bahasa Indonesia salah satunya adalah bendera adalah saringan, atau ya bisa dibilang saringan yang dari penduduk Belanda yang sering menggunakannya, sehingga ditirukan atau diturunkan hingga sekarang. Hanya lafaz pengucapannya saja yang berbeda, biasanya seperti itu. Nah, oke, kita berikutnya. Nah, ada pun perkembangan bahasa yang terjadi di era modern, antaranya adalah penggunaan bahasa gaul dalam bermedia sosial. Seperti yang saya bilang tadi, bahasa itu selalu berkembang, disaring, dan akhirnya akan menjadi bahasa yang lebih baru. Nah, seperti bahasa Belanda tadi yang digunakan sampai sekarang uh, oleh rakyat Indonesia. Bahasa gaul pun seperti itu. Jadi bahasa gaul itu apa sih? Bahasa gaul itu kita bisa artikan sebagai bahasa prokem. Ya, itu sama. Bahasa gaul, bahasa prokem itu sama. Nah, dalam Wikipedia, bahasa gaul merupakan ragam bahasa non standar. Nah, kita di sini bisa menggarisbawahi merupakan bahasa non standar yang lazim digunakan di Indonesia pada tahun 1970-an, yang kemudian diganti oleh ragam yang disebut bahasa gaul. Nah, ya, seperti yang kita tahu, bahasa gaul adalah bahasa non standar. Nah, dalam konteks kekinian, bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia non formal yang digunakan untuk suatu daerah atau komunitas tertentu. Bahasa gaul tentu berbeda dengan bahasa Indonesia, ya betul, kita tahu gitu. Bahasa gaul cenderung memiliki ragam santai yang biasa digunakan pada sehari-hari, dan sangat tidak cocok sekali digunakan ketika formal. Nah, ketidakbakuan bahasa gaul itu tercermin dalam kosakata, struktur lafaz pun seperti berbeda, sangat berbeda, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ragam ini merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Jakarta. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutkan bahasa gaul ini sebagai bahasa ragam. Nah, saya menyebutkan bahasa gaul ini sebagai bahasa santai yang digunakan oleh beberapa rakyat di Indonesia, terutama di Jakarta ya, karena Jakarta sangat hits remaja-remajanya. Oke. Bahasa mengalami kemajuan sangat pesat, terutama di kalangan remaja masa sekarang. Sangat banyak sekali remaja-remaja sekarang yang menemukan bahasa atau yang menemukan kosakata yang hits bagi mereka, yang banyak sekali kosakata yang mereka temukan yang bermakna sama, hanya saja memiliki lafaz yang berbeda. Nah, terutama dalam komunikasi jenjang sosial atau media sosial. Nah, jika ditinjau lebih lanjut, remaja-remaja sekarang pun merupakan titik terbaik untuk kemajuan bahasa Indonesia, karena semakin lama pun bahasa itu selalu mengalami perubahan atau perkembangan. Nah, remaja adalah salah satu titik balik atau titik terdepan atau pusat dalam perkembangan bahasa gaul tersebut. Nah, adapun beberapa contoh kata yang sering digunakan oleh para pengguna media sosial, salah satunya adalah kata kuy. Nah, kata kuy ini sangat sering sekali digunakan oleh remaja-remaja sekarang dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti jadi sebelum itu kuy itu adalah terbaliknya artinya adalah yuk tapi dibalik. Nah, remaja sekarang tuh sangat unik karena bisa melakukan perubahan seperti kata ini. Contoh kalimatnya seperti
main ke Monas kuy gitu, yuk main ke Monas gitu artinya. Nah, juga ada pun kata kepo. Nah, ini menarik karena kata kepo ini berasal dari kata bahasa Inggris, nah yang artinya knowing every particular object. Nah, dari sini kita tahu bahwa remaja-remaja sekarang pun juga bisa menyaring kata-kata dari berbagai bahasa menjadi bahasa Indonesia atau bahasa unik seperti ini. Nah, kata kepo ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika remaja-remaja atau anak muda lagi nongkrong, pasti mereka kadang sering menyebutkan kata-kata ini. Nah, yang berikutnya adalah kata OTW. Nah, OTW ini pun berasal dari bahasa Inggris juga, yang artinya adalah on the way. Nah, sering sekali digunakan oleh remaja pun. Salah satu contohnya adalah 5 menit lagi OTW rumah Adit kuy gitu, biasanya gitu. Karena menarik sekali menurut saya ke bahasa-bahasa gaul yang yang berikutnya adalah faktor pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di media sosial. Jadi kenapa sih banyak pertanyaan yang selalu kita dengar atau kita pikirkan, kenapa sih kok bahasa itu selalu berkembang, kenapa sih kok bisa ada bahasa gaul di Indonesia padahal kita selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Yang pertama adalah yang mempererat hubungan antar teman, biasanya digunakan oleh sahabat ataupun kawan dekat, saudara pun. Nah, ini pun salah satu faktor yang mempengaruhi bahasa gaul itu pun berkembang gitu. Karena persahabatan kadang pun suka nyeleneh. Nah, kadang pun terlafaz dan dalam keadaan tidak sadar dan selalu dipakai. Tuh. Sebagai contoh BRB ya, be right back. Saya akan kembali seperti itu. Yang kedua adalah mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Tentu saja karena ketika di media sosial sangat besar. Kita tahu berbagai macam orang ada di dalamnya, berbagai macam orang, berbagai macam negara pun kita bertemu di media sosial. Banyak orang pun memanfaatkan tren ini dan kita pun mau tidak mau anak zaman sekarang itu bakal mengikuti tren ini. Ya, tentu saja media sosial menjadi faktor utama dalam perkembangan bahasa gaul tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengekspresikan diri sendiri. Tentu saja misalkan lagi senang gitu, kita guys aku lagi senang loh, seperti itu. Nah, tentu saja bahasa gaul itu juga bisa mengekspresikan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup. Nah, maksudnya apa nih? Dianggap tertutup ini ada kaitannya dengan faktor yang pertama, mempererat hubungan antar teman. Ya, misalkan saya punya teman. Nah, kita punya bahasa atau kosakata yang kita berdua hanya tahu. Nah, itu pun bisa menjadi faktor perkembangan bahasa gaul. Ya. Nah, yang terakhir adalah mudah disampaikan dan dimengerti. Nah, di sini rada rancu sih sebenarnya, mudah disampaikan. Ya tentu, karena misalkan kita bilang pun kepo seperti yang tadi, pengen tahu banget sih gitu. Karena panjang gitu, misalkan kita bilang lu knowing every particular object deh gitu, kayak susah gitu kan. Nah, mereka tuh menyingkatnya atau menggunakannya lebih efisien mungkin dan jadilah kata kepo. Nah, yang berikutnya adalah mudah dimengerti. Nah, ini tergantung dari beberapa orang. Kadang pun ada orang yang atau anak muda yang mengerti, dan sedangkan orang tua itu pun kurang mengerti karena ini pun bisa dibilang bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kegunaannya. Nah,
Hanya saja ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dimengerti bagi orang yang sering menggunakannya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah dampak secara umum penggunaan bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini pun ada level-levelnya. Level pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Ya, bisa dibilang bahasa Indonesia pun tidak terancam, karena bukan tidak terancam sih, cuma penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar akan berkurang gitu, lebih tepatnya seperti itu daripada terancam. Karena pada dasarnya kan kita juga menggunakan bahasa Indonesia itu dari zaman penjajahan, dan bahasa hanya berkembang, jadi bahasa Indonesia tidak akan terancam. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menurut derajat bahasa Indonesia. Nah, maksudnya apa nih menurut derajat? Kok derajat sih gitu? Nah, dari sini kita tahu nih bahwa bahasa Indonesia sama bahasa gaul itu sering anak muda lebih menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bersifat formal kalau bahasa Indonesia. Sedangkan kita kan sehari-hari tentu saja kita bakal pakai bahasa yang non formal, ya seperti itulah. Nah, level ketiga adalah menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita bilang punah pun artinya kan punah itu tidak ada yang menggunakan sama sekali, dan itu pun mustahil gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, tapi ini pun menjadi poin penting, karena ketika kita sering menggunakan bahasa tersebut, bisa jadi bahasa tersebut pun hilang, seperti bahasa Jawa kuno seperti itu. Kita tidak menggunakan karena bisa dibilang terlalu rumit seperti itu. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini pun tidak kan. Ya, dan yang terakhir adalah bahasa gaul dianggap tidak sopan bagi masyarakat. Ya, tentu. Karena bahasa gaul itu pun bahasa non formal. Ya. Dan ketika digunakan oleh orang yang lebih tua atau kepada guru, dosen pun bahasa gaul ini pun bisa dibilang tidak layak digunakan. Tapi ketika menggunakan pada tempatnya baik, itu pun akan menjadi akan membuat bahasa ini pun layak digunakan, seperti circle pertemanan, ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dampak positif. Ya, kan ada yang tadi tuh dampak secara umum, sedangkan ini adalah dampak secara positif. Di luar dari yang tadi saya bilang bahasa gaul itu adalah bahasa yang bisa dibilang kurang sopan. Nah, ada nih dampak positif dari bahasa yang bisa dibilang remaja gunakan gitu. Nah, dampak positifnya dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif, tentu karena siapa lagi gitu kalau yang mengembangkan bahasa selain anak muda gitu. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat. Nah, nih dari sini kita tahu nih apa yang perlu kita garis bawahi. Nah, bahasa gaul bahasa gaul yang diciptakan oleh para remaja ini itu sangat bagus gitu dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bahasa itu selalu berkembang pada zamannya gitu, asalkan dipakai pada situasi yang tepat. Itu seperti itu. Nah, oke, next. Nah, tentu saja ketika ada dampak positif pasti ada dampak negatif di belakangnya. Nah, beberapa dampaknya adalah terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas. Nah,
berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa dalam masyarakat luas. Nah, seperti kita tahu, bahasa Indonesia itu sudah digunakan atau didapatkan oleh para pejuang kita yang sudah gugur dari zaman penjajahan tersebut 1945 dan sudah diakui sebagai bahasa kebangsaan kita gitu, bahasa Indonesia. Nah, maksudnya berdampak negatif terhadap identitas karena bahasa gaul tersebut tuh bisa dibilang tidak baik dan benar gitu. Ketika kita bisa dibilang penggunaannya, kecuali tempatnya, kalau misalkan tempatnya memungkinkan, itu bisa ya orang-orang pun terima aja gitu. Yang berikutnya adalah dapat mengganggu siapapun yang membaca maupun mendengar kata yang dimaksud di dalamnya. Nah, ini pun tergantung dapat mengganggu siapapun yang membaca maupun mendengarnya. Ketika digunakan pada saat yang tepat, itu pun tidak akan mengganggu menurut saya. Tergantung orang-orang sih sebenarnya. Ketika digunakan berbicara dengan dosen atau guru atau bahkan orang tua, nggak mungkin kan ibu kepo banget sih gitu, nggak mungkin kan, itu terkesannya tidak sopan. Karena dari saya bilang tadi atau saya jelaskan tadi, ketika tempatnya tidak pas, bahasa ini pun bisa dibilang bahasa jelek gitu. Nah, tuh digeser dulu bentar biar kelihatan. Nah, yang berikutnya adalah mempersulit pengguna, maksudnya bukan pengguna, pendengar dalam berkomunikasi, pengguna maupun pendengar dalam berkomunikasi dengan orang lain secara formal. Nah, bisa dibilang bahasa gaul ini pun bukan bahasa formal kan. Nah, ketika kita gunakan di situasi yang formal, itu pun juga akan mempengaruhi pendengar sih lebih tepatnya ya, karena pun bahasa kan sebagai alat komunikasi ya. Kalau misalkan si pengguna menggunakan bahasa gaul tidak pada tempatnya, pendengar pun juga bingung kadang-kadang kan, tidak mengerti karena yang dibilang tadi, bahasa adalah alat komunikasi. Ya, bisa kesimpulan dari presentasi ini adalah bahasa adalah alat komunikasi. Itu yang perlu kita ketahui, bahasa adalah alat komunikasi. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa identitas negara Indonesia yang kita dapatkan dari zaman penjajahan atau zaman nenek moyang kita lah, bisa dibilang. Dari situ bahasa Indonesia kita tetapkan, atau warga bangsa Indonesia tetapkan sebagai bahasa identitas mereka. Nah, yang berikutnya, bahasa gaul ini bisa dibilang berdampak positif dan berdampak negatif. Ada baiknya dan ada tidaknya. Yang baiknya adalah bahasa akan selalu berkembang, dan dampak buruknya adalah beberapa orang tidak mengetahui arti dari bahasa tersebut. Nah, faktor-faktor pun yang mempengaruhi bahasa gaul adalah tren, yang pasti biasanya tren. Karena tidak ada bahasa atau kata-kata yang kita baru tahu itu kalau tidak ada orang yang pertama mengucapkannya seperti itu. Nah, saya pikir sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau kesalahan yang saya perbuat ketika menjelaskan, atau kesalahan ketika pelafasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.